سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada dalam keadaan yang terbaik, menjadi manusia-manusia yang senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersabar atas cobaan dan ujian yang ditimpakan kepada diri kita, dan kita senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Juga mudah-mudahan kita dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun dimanapun dengan siapapun dalam keadaan apapun. Tentunya dengan memanfaatkan potensi diri kita masing-masing dan kompetensi yang dimiliki sehingga kita mampu memaksimalkan kapabilitas diri dalam berkolaborasi, bersilaturahim dengan sesama dengan penuh kearifan, dengan bijak, baik secara langsung ataupun melalui media-media sosial. Hari ini alhamdulillah sahabat-sahabat Jinten TV yang berbahagia, kita dipertemukan kembali dalam ajang silaturahim lewat media digital yang mudah-mudahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menambah kualitas keilmuan kita, menambah kualitas perolehan rezeki dan pemanfaatannya sehingga penuh berkah, menambah kualitas amal kita sehingga kita hidup ini memanfaatkan waktu dengan maksimal, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disolehkan amal, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Insyaallah sebagian dari kita yang sebaya dengan kita, bahkan ada yang lebih muda dari kita, ada yang sudah mendahului meninggalkan dunia ini dan mereka sudah berada di alam barzah. Demikian juga para sepuh-sepuh kita, sebagian besar sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Untuk itu kita selayaknya berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan untuk mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita yang akan menyusul diberikan kekuatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas
amalan kita, dan pada saatnya kita juga akan mampu berbagi, saling berbagi manfaat dengan sesama. Alhamdulillah. Silakan yang di depan mejanya masing-masing ada minuman yang bisa disantap, yang bisa diminum, dan makanan yang bisa disantap. Alhamdulillah pagi ini saya menikmati keadaan di perkampungan, di Pelemburan, pedusunan, ya, selatannya Tasikmalaya, dan hari ini saya sedang menikmati sajian berupa tanaman hasil kebun, ya, berupa pisang. Alhamdulillah, pisang ini pisang kecil tapi masya Allah nikmat luar biasa, dan ini banyak dicari sekarang sehingga saya berkebun ini hari ini insya Allah targetnya menanam paling tidak 33 pohon lagi. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang berkeinginan untuk ikut menanam pohon, silahkan. Yang butuh bibit pisangnya, silahkan kontak, ya. Insya Allah berbagai jenis, berbagai varietas kita coba untuk kembangkan, ya, di tanah yang dimungkinkan untuk ditanami. Baik sahabat sekalian, hari ini saya akan melanjutkan bacaan kita tentang hal-hal yang kita anggap penting bagi diri kita dan diharapkan juga nanti akan membawa keberkahan kepada rekan-rekan sahabat-sahabat yang lain yang bisa jadi sudah tahu, bisa jadi juga belum tahu, ataupun mungkin rasa ingin tahunya menjadi lebih tinggi sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas belajar kita. Hari ini yang akan kita baca adalah terkait dengan apa yang dibaca di awal tadi, surat Al-Hasyr, ya, ayat 18, 19, dan 20, tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia untuk nanti hidup kita di akhirat. Jadi di dunia ini area atau arena untuk menanam, sedangkan di akhirat area untuk memanen. Tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di dunia menanam bisa juga langsung memanen. Ada juga yang panennya nanti di akhirat. Baik menanam berupa kebaikan atau menanam berupa hal yang tidak baik. Maksudnya sengaja ataupun tidak, kita dimungkinkan dalam kehidupan ini berbuat atau beramal itu yang baik ataupun yang tidak baik. Untuk itu kita belajar pada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Belajar tandur, menyiapkan diri untuk hidup di hari esok. Tandur itu ternyata bahasanya dari Al-Quran surat Al-Hasr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian juga kita dalam rangka ingin mengamalkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, disabdakan oleh beliau. Beliau menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini termasuk kita yang belajar, yang pada saatnya kita juga mungkin akan saling belajar dan mengajar satu dengan yang lain. Belajar dimulai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian mencoba memahami dengan sepenuh hati agar pemahamannya benar, kemudian melanjutkannya dengan mencoba sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang sudah kita paham semampu kita, karena Allah tidak akan memberikan beban melainkan kepada orang yang diberi kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ketika sudah kita paham kemudian mengamalkan, amalannya itu usahakan sampai nikmat. Jadi Bapak Ibu, sahabat sekalian, kalau seandainya makan itu adalah amalan baik, usahakan sampai nikmat. Kalau kita buang air, usahakan sampai buang airnya itu nikmat.
Kalau kita bermain, usahakan bermainnya itu sampai nikmat. Kalau bekerja, usahakan bekerjanya itu sampai nikmat. Sampai diperoleh sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dunia ini harus hasanah, harus baik, baik bagi diri sendiri, keluarga ataupun lingkungan, dan juga bagi alam semesta sebagai rahmatan lil alamin. Setelahnya kita membaca, memahami, kemudian mengamalkan dan menikmati, maka jangan lupa sekecil apapun sampaikan. Rasul memberikan pedoman, balighu ani walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Itulah perintah Allah. Ajak, ajak ya, ajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Allah, jangan bosan-bosan ya, jangan jemu-jemu, jangan jerak-jerak untuk mengajak ke jalan Allah. Bil hikmah wal mau'idatul hasanah, dengan penuh kearifan dan dengan contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan contoh teladan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kita bertekad untuk meniru contoh-contoh teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sisi kehidupan. Sehingga apa yang menjadi contoh dari Rasulullah yaitu dimulai dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diberikan kepada Rasulullah, diwahyukan untuk menyebarkan tentang bacaan, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tentang bagaimana berbuat baik, tentang bagaimana membersihkan jiwa, bagaimana untuk kemudian dia berbahagia di dunia, dan juga bagaimana hidup merasa hidup hati-hati karena ada wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala tentang azab yang pedih, di mana kita paham bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan dalam petunjuk itu ada amar ma'ruf, cara-cara berbuat baik, nahi mungkar, cara-cara menghindari kemungkaran, tazkiyatun nafs, bagaimana membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, basyiron, kabar-kabar gembira dan kebahagiaan, nadhiron, tentang bagaimana kewaspadaan kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu muncul, maka pastikan kita berada dalam asyiratul mustaqim, dan kita senantiasa berbahagia, kita senantiasa istiqomah, dan kita senantiasa berjamaah. Ungkapkan dari kolbu yang paling dalam, dengan lisan yang indah, dengan disertai dengan seluruh panca indera kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepahaman dari Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah disediakan alatnya untuk memahaminya. Allah sudah ilhamkan ke dalam kalbu kita fujur dan takwa. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ke dalam kalbu kita kecenderungan untuk berbuat baik atau kecenderungan untuk berbuat jahat. Tinggal kitanya pandai-pandai memilih dan memilah, sehingga kita ada kecenderungan terus-terusan untuk berbuat baik. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan mati melainkan dalam keadaan muslim, keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian berjalan selama 23 tahun Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, dan di ujung kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya beliau disempurnakan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina.
Allah menurunkannya dengan perintah pertama membaca, dan terakhir Allah menurunkannya dengan menyempurnakan nikmat dan menyebutkan bahwa Islam itu diridhoi sebagai agama. Artinya seluruh perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan membaca, kemudian diakhiri dengan nikmat yang disempurnakan, maka pada saat itulah Allah menjadikan seluruh dunia dan segala isinya telah disempurnakan, dan berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai menyempurnakan tugasnya, dan tinggal kita yang ditinggalkan untuk sama-sama membaca sampai dengan menikmati dan kemudian menyempurnakan nikmat menyebarluaskan agama Islam. Tentu saja tidak mudah, karena Rasul pun berjuang sungguh sangat luar biasa. Dari kisah, dari sejarahnya, beliau sampai dengan dibully, dicaci, dimaki, bahkan akan dibunuh dan diusir dari kota Mekah, dan sampai ke Madinah pun diuber-uber terus-terusan untuk dibunuhnya. Kenapa? Karena menyebarkan ajaran agama Islam yang sempurna. Bagaimana yang mengikutinya? Alhamdulillah mendapat kebahagiaan. Bagaimana yang mengingkarinya? Maka disebutnya maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai, dan mereka orang-orang yang tersesat. Jadi selain orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan tersesat dan akan dimurkai Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk kita hari ini sempurnakan nikmat kita dengan membaca salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang 6 keanehan yang nyata. Jadi ada 6 keanehan yang nyata. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya langsung ke terjemahnya dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 6 hal yang aneh di 6 tempat. Jadi ada 6 hal yang aneh di 6 tempat. Apa itu? Nah, mari kita lihat. 6 hal yang aneh di 6 tempat. Apakah kita termasuk yang tahu keanehan ini dan mengambil pelajaran dari keanehan yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di 6 tempat ini? Satu, ya, yang aneh itu adalah masjid. Jadi yang aneh itu menurut Rasulullah adalah masjid. Apa anehnya? Masjid terasa aneh atau asing jika berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak suka melakukan sholat berjamaah di dalamnya. Jadi apakah sekarang ini nyata keanehan ini? Nyata. Ada masjid yang dibangun di gunung. Ada masjid yang di gunung di tempat yang tidak ada penduduknya di situ. Ada masjid yang dibangun di tempat yang terasing atau di tempat yang jauh. Ya, itu katanya aneh, kata Rasul. Masjid terasa aneh jika berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak suka melakukan sholat di dalamnya. Marilah kita mencoba untuk merenungi ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk yang sudah pernah membangun masjid? Ataukah kita pernah membantu pembangunan masjid? Ataukah kita pernah membantu meringankan beban dari para pembangun masjid? Jangan lupa Bapak Ibu, sahabat sekalian, kalau kita ingin membantu membangun masjid, tentu lihat keanehan ini. Jangan sampai kita membangun masjid di tempat yang disebut aneh ini. Saya ke beberapa lokasi ada masjid yang aneh. Yang bikinnya pejabat setingkat menteri. Malah beberapa menteri. Di gunung penduduk didinya. Ya, tujuannya untuk objek wisata. Di sebelahnya ada kafe, dangdutan, unggal poe. Masjid nama sepi, Masya Allah. Tapi bagus ya, bagus. Jangan lupa. Tidak menafikan. Masjidnya itu bagus. Miliaran dibangunnya. Tanahnya luas. Tempat halamannya juga luas, WC-nya juga bagus, dan masjidnya juga indah. Ya, alhamdulillah. Nah, yang masjid seperti itu disebut masjid yang aneh. Ya, mari kita sekarang lihat betapa banyak masjid-masjid yang aneh. Yang kedua, apa itu yang aneh di tempat yang aneh? Ya, yaitu mushaf
Al-Quran terasa aneh jika berada di rumah orang yang tidak suka membaca. Apakah di tempat kita banyak, di rumah saya banyak sekali Al-Quran, tapi jarang dibacanya. Mudah-mudahan ini segera dihilangkan keanehannya ya. Artinya apa? Di rumah saya itu Quran mungkin lebih dari sekitar 100 buah Al-Quran. Tapi yang dibaca satu itu pun kadang-kadang bacanya ya. Jadi ternyata ini di yang kedua, yang aneh itu di rumah saya ada. Mushaf terasa aneh jika berada di rumah yang tidak suka membaca Al-Quran. Itu sebabnya saya suka mengajak orang lain untuk ayo ke rumah. Ya, ke rumah, datang, kemudian syukur-syukur kalau dia belum punya, saya bekali, pulangnya kita kasih Al-Quran. Mudah-mudahan dibaca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, karena kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah salah satu hal utama dari sedekah yang akan menjadi jariah, yaitu membagi mushaf Al-Quran. Jadi kemarin beberapa hari sudah sempat kita sampaikan bahwa ada 4 hal kebiasaan baik yang merupakan sedekah jariah untuk kita biasakan. Mana yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Yang pertama, membagikan mushaf Al-Quran. Mohon maaf, ini harus dengan duit halal sendiri ya, dengan duit yang diperoleh dan halal ataupun diberikan oleh orang lain yang halal. Ya, sekarang ada kecenderungan membagi mushaf Al-Quran itu yang membaginya perusahaan dibagikan oleh pegawainya, tapi pegawainya yang merasa seolah-olah dia yang membagi. Naudzubillah ya, ini banyak ya yang mengatasnamakan perusahaan membagi Al-Quran. Sehingga di lingkungan itu si bapak, si ibu itu kelihatan soleh-solehah membagi-bagi Al-Quran. Padahal itu punya perusahaan ya, sehingga identitas perusahaannya dibuang ataupun malah dia merasa bahwa sayalah yang mempunyai jasa. Naudzubillah, jangan sampai demikian. Dan saya sudah punya teman yang seperti itu, sudah saya coba saya tegur. Jangan lakukan hal seperti itu. Ya, kalau dari perusahaan sebutkan aja ini dari perusahaan. Dari negara sebutkanlah ini dari negara. Ya, jangan sampai diaku oleh diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ya, Al-Quran terasa aneh jika berada di hati orang fasik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ketiga ini. Al-Quran atau bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran itu akan aneh kalau berada di hati orang fasik. Ya, mohon maaf, mungkin ini juga saya sekarang sering merasakan bahwa ada seseorang yang pandai sekali membaca Al-Quran, tetapi kelakuannya kemana-mana itu ya Masya Allah jadi omongan orang. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk kita yang nomor 3 ini. Kemudian yang keempat adalah wanita muslimah yang solehah terasa aneh jika berada dalam kekuasaan suami yang zalim, yang buruk akhlaknya. Jadi kalau ada wanita solehah yang suaminya buruk, itu aneh. Ya, wanita solehah harusnya tidak seperti itu. Artinya apa? Secara keilmuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjodohkan orang soleh dengan orang soleh, laki-laki soleh dapat perempuan soleha dapat laki-laki yang soleh. Jadi ini aneh kalau ada wanita solehah menurut kita ya, jangan lupa wanita soleha seolah-olah dia itu wanita soleha qari'ah, tapi laki-lakinya pecandu narkoba. Atau sebaliknya laki-lakinya ustadz, tapi kelakuan istrinya jalingkak. Jalingkak itu segala ditempokkan, Bu ya. Kelakuan istrinya sosialita, berkas sana berkas sini, arisan sana arisan sini, suaminya soleh menurut ukuran masyarakat. Jadi ini aneh. Apakah ada yang aneh di sekitar kita? Mari kita lihat. Apakah istri kita termasuk yang jalingkak kalau kita merasa soleh, ataupun kita termasuk yang aneh padahal istrinya tukang ngaji, tukang tadarus, suaminya gapleh, suaminya naon istilahnya tuh mabok, judi, ataupun suaminya kelayang-kelayang bersama perempuan lain. Naudzubillah ya. Kemudian yang kelima, lelaki muslim yang soleh terasa aneh jika berada dalam kekuasaan wanita yang hina dan buruk akhlaknya. Jadi sebaliknya dari yang nomor 4. Laki-laki yang soleh tetapi berada dalam kekuasaan wanita yang hina akhlaknya. Nah, ini tentunya biasanya kan suka ada dalam lingkungan kita
Orang-orang yang pada saatnya kita berada dalam kehidupan itu berada katakanlah menjadi pembantu, menjadi sopir atau menjadi driver. Dia itu kelihatannya soleh gitu ya, driver. Tapi yang di antar-antarnya itu si nyonyanya ini, masya Allah kelakuannya. Ya. Kalau kita lihat kemarin di beberapa tayangan televisi tentang para koruptor yang Masya Allah, ada yang level gubernur, bahkan level menteri ya. Nah, kemudian punya driver yang, mohon maaf, diambil direkrut dari kampung, ahli ngaji, bahkan ketika sedang nyutir juga katanya kadang yang disetelnya itu kaset-kaset pengajian. Tapi Masya Allah, begitu terkuak, ya, koruptornya terangkap operasi tangkap tangan, Masya Allah, kelakuannya, naudzubillah. Mungkin pas dengan sopir itu tidak berbuat itu, tapi ketika dengan sopir yang lain cerita. Ya. Kemudian yang keenam, orang yang alim itu terasa aneh jika berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Orang alim ya terasa aneh bila berada dalam masyarakat atau lingkungan yang tidak mendengarkan nasihatnya. Masya Allah, kita lihat peristiwa Rasulullah SAW diutus di tanah Makkah Al-Mukarramah. Ini termasuk kategori yang keenam sepertinya ini ya. Orang alim, Nabi Muhammad SAW demikian alimnya, tetapi berada di tengah masyarakat yang tidak mau mendengar, yaitu orang kafirin Quraisy, ya jahiliyah, ya. Berarti di sini keanehannya pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, kemudian menyampaikannya, dan ternyata di situ tidak ada yang mau mendengar. Dan ketika ini terjadi, diperintahkan Allah untuk berhijrah. Ini juga sebuah contoh bahwa kalau kita merasa berada dalam keanehan karena kita berada dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaan kita, maka kita dibolehkan, bahkan mungkin sangat diperintahkan untuk berhijrah. Contoh, kita ingin sholatnya khusyuk, berjamaah, bisa ngaji bersama-sama dengan orang-orang, melakukan berjamaah di masjid. Tapi ternyata lingkungan itu tidak suka berjamaah, bahkan mungkin lingkungan itu adalah tempat yang, mohon maaf, tempat yang tidak baik. Ya, maka seyogianya ya seorang itu untuk menyesuaikan agar tetap terpelihara keimanannya dan tetap dalam ketaatan serta mendapat kesempurnaan dari ibadah-ibadahnya. Nah, jadi dari 6 ini, apakah kita termasuk di yang mana atau kita merasakan hal yang mana? Yang pertama, masjid aneh kalau di daerah itu tidak suka orang melakukan sholat. Yang kedua, mushaf Al-Quran itu aneh kalau berada di rumah orang yang tidak suka membaca. Kemudian yang ketiga, Al-Quran terasa aneh di telinga orang yang fasik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk nih ya. Tidak termasuk fasik. Sehingga kita tidak pernah merasa aneh dengan bacaan Al-Quran. Artinya tidak merasa aneh itu tidak merasa terganggu. Bahkan seharusnya merasa tenang dengan bacaan Al-Quran. Kemudian wanita muslimah. Ya, aneh bila berada di dalam genggaman atau menjadi istri seorang laki-laki yang jahat atau yang buruk akhlak atau yang zalim. Lelaki muslim aneh kalau punya bini atau dikuasai oleh orang perempuan yang buruk akhlaknya. Ya. Kemudian yang keenam adalah orang alim terasa aneh jika berada di tengah masyarakat yang tidak mau mendengarkan nasihat. Jadi kalau dari rangkaian yang 6 sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang bisa kita perbuat seandainya ada kita dalam salah satu dari yang di dalam ini, maka kita segera berbenah untuk berhijrah, menyesuaikan. Ya, termasuk, mohon maaf, mungkin kalau ada yang masjid yang berada di negeri di tempat antah berantah yang tidak suka berjamaah, ada baiknya mungkin jangan pindahkan masjidnya ya. Tentu kita mengajak orang-orang yang suka berjamaah ke tempat itu. Kemudian apa namanya? Kitanya itu azab atau laknat kepada manusia. Jadi Rasulullah untuk khusus tentang poin keenam orang yang aneh itu yaitu orang alim terasa aneh
jika berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelak pada hari kiamat Allah tidak akan melihat mereka yang tidak mau mendengar nasihat orang lain dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya yang tidak dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Justru kita ingin mendapat pandangan Allah dengan pandangan rahmat. Ya. Rasulullah SAW bersabda pula, orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya, yang lembut perangainya, lagi murah hati, yaitu mereka yang ramah lagi simpati. Ya. Jadi kalau ingin tahu orang yang paling dicintai oleh Rasul ialah orang yang paling baik budi pekertinya atau akhlaknya. Ya, lembut perangainya, teu barangasan, lagi murah hati, teu keras hati, teu bedegong ya. Yaitu mereka yang ramah dan simpatik. Penghuni surga adalah setiap orang yang tidak kaku perangainya, yang lemah lembut, yang entengan menolong orang lain, dan yang ceria jika berhadapan dengan orang lain. Nah, ini nih pelajaran bagi kita nih hari ini. Apakah kita termasuk yang disukai oleh Rasulullah dan menjadi penghuni surga kelak? Yaitu karakternya ramah dan simpatik, dan perangainya baik, lemah lembut, enteng membantu orang lain, artinya tidak pelit gitu ya, dan ceria jika berhadapan dengan orang lain. Ceria artinya henteu jamedut, teu samutut, teu jamotrot ya, teu gampang amek. Nah, apakah kita termasuk? Ya, itu kan pertanyaan. Apakah kita termasuk yang seperti itu? Ya. Kemudian baik budi pekertinya adalah ringan pembawaannya, manis perangainya, tidak cepat marah, dan halus bahasanya. Ahli balaghah berkata, orang yang baik budi pekertinya selalu tenang dan orang yang berada di sekitarnya merasa aman. Sedangkan orang yang jelek budi pekertinya selalu membuat orang yang berada di sekitarnya merasa terancam dan dia sendiri keberadaannya sangat susah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk perangai yang baik budi pekerti, kemudian ringan tangan untuk membantu orang lain, ya kan, ringan tangan handap lengan sok geplak gaplok, bukan ya, membantu orang lain. Kemudian manis perangainya, bukan karena digulaan atau dikasih madu ya, tapi karena memang manis perangainya, baik perangainya, tidak cepat marah, tidak gampang tersulut, tidak sumbu pendek, justru dia sabar dan halus bahasanya. Artinya dia memilih kata-kata yang sesuai dengan kadar dan kapasitas dari lawan bicaranya. Nah, jadi kalau dilihat dari apa yang kita bahas hari ini, mari kita perhatikan apakah diri kita termasuk di antara yang 6 yang aneh di tempat yang aneh, yaitu masjid. Artinya masjid di sekitar kita apakah aneh? Tidak. Kalau yang aneh itu adalah yang di sekitarnya tidak suka orang sholat berjamaah. Kemudian Al-Quran, apakah aneh atau tidak bagi diri kita jika di rumah itu tidak suka membacanya, tapi di rumah itu banyak Al-Quran. Jadi Al-Qurannya banyak di rumah, tapi tidak pernah dibaca. Bahkan ada Al-Quran yang sama sekali nggak pernah dibuka, disimpannya di dalam kotak khusus, dikunci di dalam lemari. Wah, itu aneh ya. Ini tentunya kita berkesannya, oh di museum seperti itu kan tidak boleh disentuh, nah, kan gitu. Al-Quran di museum kan gitu, tidak boleh disentuh. Ya, berarti untuk apa tuh kalau tidak boleh disentuh? Ya, untuk pupu jieun, ya, untuk pupu jieun atau ria. Hati-hati ya. Jadi kalau di rumah kita, yuk kita belajar. Begitu masuk rumah langsung yang kelihatan itu Al-Quran, sehingga begitu orang lain ingin belajar ataupun ingin membacanya dengan mudah gampang tinggal ngambil. Loh, Pak kan harus punya wudhu dulu, sediakan di depan rumah itu keran untuk kalau seandainya mau masuk rumah kita berwudhu, sehingga masuknya itu
masuk yang dalam keadaan suci bersih. Ya, ibaratnya ke masjid. Kan orang kalau ke masjid rata-rata membiasakan untuk berwudu meskipun tidak sholat, ya, mencucikan diri. Bahkan orang yang sedang dalam keadaan nifas, sedang haid atau sedang junub itu tidak dibolehkan masuk ke masjid. Kenapa? Masjid itu suci. Nah, mudah-mudahan di sini juga kita punya mushaf Al-Quran, tidak apa-apa, di rumah banyak, tetapi jangan lupa kalau seandainya memungkinkan ajak orang ke rumah untuk belajar membaca Al-Quran, bersama-sama membaca Al-Quran, atau setiap tamu kita niatkan kalau ada tamu yang datang dan itu muslim ataupun non muslim juga nggak apa-apa, kita berikan oleh-oleh pulang dari rumah itu berupa Al-Quran. Alhamdulillah saya seringnya lupa kalau pas sudah pulang baru ingat, loh kenapa Qurannya itu tidak disuruh dibawa saja ya, gitu ya. Tadi sudah dibaca, udah dipegang-pegang sama dia. Cuman pas pulang ya akibat banyak ngobrol, akhirnya ya pulang begitu saja. Bahkan yang dikasihkannya mungkin oleh-oleh yang lain. Ya, harusnya yang paling utama oleh-oleh dari rumah kita adalah berupa Al-Quran. Ya, karena tadi saya sebut lagi 4 hal yang menjadikan kita terbiasa untuk bersedekah jariah. Yang pertama adalah membagikan Al-Quran, yang kedua adalah membangun masjid dan sarana-sarana ibadah, yang ketiga adalah kita membuat sumur. Nah, ini membuat sumur atau membuat sumber air atau mengalirkan air sehingga orang lain akan mendapat kemudahan dari beribadah, berwudu dan sebagainya. Menyediakan sumur, baik sumur biasa ataupun sumur bor. Ya. Kemudian yang keempat adalah menanam pohon. Ini 4 kebiasaan yang mungkin saat-saat ini kita di saat-saat menjelang mati kita ini bisa kita lakukan. Ya, kalau membagikan Al-Quran mungkin kita juga nggak punya, terbatas harus beli. Kalau membangun masjid mungkin duitnya juga harus banyak. Ini untuk alasan aja sih sebenarnya ya. Alasan kenapa nggak mushaf Al-Quran dibagikan? Atuda teboga. Mengapa tidak membangun masjid? Atuda teboga. Nah, kemudian mengapa tidak membangun sumur? Atuda teboga. Tapi kalau tidak menanam pohon ini nggak mungkin tidak punya. Bahkan yang tidak punya tanah pun menanam pohon ini bisa. Ambil gelas bekas air mineral, gelas jangan dibuang gelasnya, kan sekarang itu dibuang kemudian diambil oleh pemulung. Ambil gelas bekas air mineral, kasih bolongan, kasih tanah, taruh biji, apakah biji nangka, apakah biji duren, apakah biji semangka, ataukah biji-biji tomat, biji cabai, ya, tanam di situ, insya Allah bermanfaat dan itu murah. Insya Allah kalau seandainya kita menanam dengan baik, diniatkan dengan baik, akan menjadi sedekah jariah yang pahalanya mengalir. Ketika kita sudah meninggal, kita sudah berada di alam lain, dan orang menikmati